seperti biasa kita akan mulai dengan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan tadarus seperti program pembiasaan kita. Sampai mana kemarin tadarusnya? Sampai surat An-Naba. Surat An-Naba. Sekarang berarti surat An-Najm. Jadi silakan untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa, kemudian dilanjutkan dengan tadarus surat An-Najm. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Jadi Kaisar Imatuz Zakia, Fahri Hibatullah, dan Bagus Azwar mulai proyek baru, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, atau yang kita sebut dengan P5PPR. Pada kali ini kita akan membahas dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Nah, kita makanya hari ini temanya itu akan bertema Man Satu Hebat. Man Satu Hebat itu merupakan singkatan dari Man Satu, menghargai perbedaan. Proyek di semester ganjil kelas 11 ini, proyek Pancasilanya itu bertema Man Satu Hebat, yaitu Man Satu, menghargai perbedaan. Tujuan dan target pencapaian proyek P5 ini, P5PPR ini, yang pertama, teman-teman nanti peserta didik diharapkan nanti akan sadar akan adanya perbedaan. Yang kedua, teman-teman nanti mampu mengidentifikasi perbedaan dan tindakan penyelesaian. Yang ketiga, nanti kemudian teman-teman mampu mengidentifikasi penyebab perbedaan dan tindakan yang tepat dalam menyikapi perbedaan. Selanjutnya, peserta didik dapat menghargai perbedaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima yaitu nanti terakhir, proyek terakhir dari P5PPR ini, teman-teman nanti mampu membuat video kampanye tentang menghargai keragaman baik di lingkungan madrasah maupun di lingkup yang lebih luas. Berikut ini tahapan-tahapan dalam melaksanakan proyek Man Satu Hebat. Yang pertama yaitu tahapan pengenalan. Sekarang kita ada di tahapan pengenalan. Di sini kita akan membahas tentang apa itu keragaman, apa itu keberagaman, atau apa itu seragaman. Kemudian teman-teman nanti mampu mencari apa contoh keragaman di kelas dari lingkup yang rendah. Kita cari keragaman di kelas itu apa saja. Kemudian yang ketiga, pada tahap pengenalan ini nanti mempresentasikan contoh keragaman di kelas. Kemudian di tahap kedua yaitu tahap kontekstualisasi. Kemudian teman-teman nanti diharapkan mampu menganalisis keragaman di kelas. Apa saja keragaman di kelas? Kenapa ada keragaman? Kemudian bagaimana cara kita menyikapi keragaman? Yang kedua, merencanakan pengelolaan keragaman di masyarakat. Ini teman-teman nanti harus mempunyai solusi bagaimana cara menghargai keberagaman, bagaimana cara mengelola keragaman yang ada di Man Satu sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu tahap aksi, teman-teman nanti mengampanyekan keberagaman di Man Satu. Jadi teman-teman bisa membuat video kampanye tentang bagaimana cara kita menyikapi keragaman di Man Satu Garut, atau mungkin teman-teman bisa membuat lingkup yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu tahap refleksi. Itu teman-teman nanti mencari solusi cara menangani keragaman
asesmen sumatif, kampanye pengelola keragaman, dan terakhir yaitu evaluasi akhir peserta didik dan kerja kelompok. Jadi akan teman-teman semua aktivitas teman-teman akan dinilai. Ini tahapan-tahapan dalam proyek Mansatu Hebat. Nah, menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan keragaman? Perbedaan apa? Nah, nanti tugas yang pertama ini, teman-teman silakan bersama dengan kelompoknya menemukan. Nanti Bapak kasih artikel, ada artikel. Teman-teman baca artikelnya, kemudian analisis di situ apa yang dimaksud dengan keragaman dan apa saja keragaman yang ada di ruang kelas. Artikel tentang keragaman di kelas. Teman-teman baca, kemudian tuliskan apa yang dimaksud dengan keragaman dan apa saja keragaman yang ada di ruang kelas. Bapak kirimkan. Ada yang berbeda? Menggunakan bahasa termasuk berbeda. Oke. Cuman baiklah, teman-teman mohon perhatiannya. Teman-teman sudah selesai diskusinya? Setelah teman-teman diskusi, silakan teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dengan kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian dari keberagaman. Keragaman di ruang kelas adalah kelas yang mempunyai siswa-siswi dari banyak latar belakang, ras, dan etnis. Namun secara lebih luas di sini untuk menunjukkan perbedaan dalam latar belakang, pendidikan, sosioekonomi atau geografis, kepribadian dan keyakinan-keyakinan agama dan sekuler juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan. Beberapa minggu kemarin kita sudah melakukan tahap pengenalan dalam proyek P5 PPA ini. Nah, selanjutnya hari ini kita akan memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap kontekstualisasi, di mana nanti teman-teman akan menganalisis keragaman di kelas dan kemudian merencanakan pengelolaan bagaimana mengelola keragaman di Mansatu Garut. Hal ini supaya teman-teman keragaman tersebut tidak menjadi sebuah konflik antar teman-teman di Mansatu Garut. Selanjutnya Bapak kembali bagikan LKPD-nya tentang menganalisis keragaman di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana keberagaman di Mansatu Garut. Keberagaman di Mansatu Garut bisa terjadi karena adanya asal-usul orang yang berbeda daerah dan mereka bisa berkumpul di Mansatu Garut karena ada tujuan yang sama, yaitu bersekolah dan menuntut ilmu. Baiklah, setelah kita menyelesaikan beberapa tahap, yaitu tahap pengenalan dan tahap kontekstualisasi, hari ini kita akan mulai tahap yang ketiga, yaitu tahap aksi. Tahap ini teman-teman akan mengampanyekan keragaman di Mansatu Garut. Di sini teman-teman akan membuat narasi tentang keragaman di Mansatu Garut, kemudian membuat skenario video yang akan teman-teman buat nanti, kemudian teman-teman baru mengambil gambar untuk dijadikan video kampanye keragaman di Mansatu Garut. Baik, silakan teman-teman.
bersama kelompoknya untuk mendiskusikan narasi kampanye Mansatu Garut. Silakan. Kan aku bahasanya beda. Nanti aja ngomongin pakai bahasanya. Bahasa ngomongin pakai bahasa apa? Enggak. Tapi mau udah sama aku Jawa aja. Nah, nanti pertama-tama saya mau bahas. Tapi kalau menurut aku kita bareng sih kayak gitu nggak sih? Jadi kan yang paling bakal ada motor. Kita tuh ketemuan di depan masjid. Banyak yang buat saya. Nanti ada adegannya kita di kantin buat flashback. Nanti oh jadi kita bikinnya flashback. Lalu mundur. Tapi Yang kata di oh beda-beda agama. Berarti Kristennya. Ini Hindu. ini Katolik. Beda. Kalau kita Hindu Islam, saya. Om Swastiastu. Kan keberagaman, jadi keberagaman agama. Kan suku juga beda. Ini tuh kan dalam video ini kan mau ditambah kayak skill yang lagi ada, itu nggak apa-apa. Apa maksudnya? Nggak bakal boleh dapat ada titik potong kedua. Iya, aku juga Pak. Jadi itu menunjukkan bahwa kita sudah masuk. Baiklah, bagaimana teman-teman sudah selesai semua membuat skenario pembuatan videonya? Sudah. Kita berjumpa lagi hari Jumat minggu depan, di mana pada hari Jumat minggu depan teman-teman nanti akan mulai membuat video tentang keragaman di Mansatu Garut. Program proyek yang sudah kita jalani selama satu semester ini ya, dari awal semester sampai sekarang kita masih jalan. Pada semester ini kita akan bertema tema ini bernama Bhinneka Tunggal Ika, itu dengan judul Mansatu Hebat, yang satu menghargai perbedaan. Tujuannya kemarin kita sudah jelaskan, kita sudah katakan di awal pertemuan kita bahwa nanti setelah teman-teman melaksanakan kelima PPR ini, nanti teman-teman diharapkan akan sadar akan adanya perbedaan, karena perbedaan itu, keragaman itu merupakan suatu keniscayaan. Bahkan Allah sendiri kan berfirman dalam Al-Quran, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, gitu ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, gitu. Allah sendiri menjelaskan bahwa perbedaan, keragaman itu merupakan suatu keniscayaan ya. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapi perbedaan dan keragaman tersebut, gitu, agar saling melengkapi, gitu, dita'arafu. Nah, bagaimana karena dampaknya akan sangat besar sekali kalau sebetulnya kita tidak menyikapi perbedaan dan keragaman secara dengan benar, kayak gitu. Seperti yang contoh disebutkan kemarin. Yang kedua, nanti teman-teman setelah proyek ini nanti dapat mengidentifikasi perbedaan dan tindakan penyelesaiannya, mengidentifikasi penyebab perbedaan dan tindakan yang tepat dalam menyikapi perbedaan atau keragaman, serta dapat menghargai perbedaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir nanti proyeknya, yaitu produknya, teman-teman nanti diharapkan bisa membuat video kampanye tentang menghargai keragaman, baik di lingkungan madrasah maupun di lingkup yang lebih luas. Nah, kita kemarin sudah melalui beberapa tahap, yaitu tahap pengenalan. Di tahap pengenalan ini ada yang bisa menjelaskan tahap pengenalan kemarin kita ngapain saja? Ririn? Iya. Ya, di tahap pengenalan ini kita mencari apa sih arti keragaman. Contoh-contoh yang ada di masa
Satu Garut di kelas keragaman itu apa saja. Nah, kemudian di tahap kedua kita mengkontekstualisasikan apa saja keragaman yang ada di Satu Garut, menganalisis keragaman di kelas, kemudian merencanakan bagaimana mengelola keragaman sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Nah, kita sekarang ada di tahap yang ketiga, yaitu tahap mengampanyekan keberagaman di Satu Garut. Di mana tahap ini teman-teman membuat narasi video yang akan dibuat, video kampanye keragaman yang akan dibuat, kemudian membuat konsepnya dan membuat skenario pembuatan video. Kita lanjutkan, kemarin teman-teman sudah membuat narasi, sekarang teman-teman tinggal membuat skenario sudah. Tapi sekarang tinggal membuat progres videonya, merekam video yang sudah diskenariokan oleh teman-teman. Mau Iya, ini teh ceritanya mah. Jadi MPLN. Bagian keberagaman. Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya. Itu ada Ririn. Udah. ini videonya konsepnya bagaimana sih? Jadi ini Pak konsepnya mau yang video perbedaan mazhab gitu. Jadi banyak ini yang diambil di masjid. Sudah selesai konsepnya Pak. pakai sini kau Pak. Jadi lagi. Kalau sini Pak. Apa ke sini ya? Ini daerah 1, 2, 3. Ibu berarti aku sekarang aja. Yo, ini tuh gimana ya? Aku gak ngerti. Imannya. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti tema sampai akhir. Kemarin kita sudah menayangkan video produk video kampanye tentang keberagaman. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Videonya keren-keren. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap yang terakhir, yaitu tahap refleksi. Teman-teman, diharapkan teman-teman mengisi kuesioner refleksi akhir kerja kelompok ya. Diisi sesuai dengan pemahamannya ya. Kelompok Idris, Sudidat I'm Rizky. Idris. Baiklah, teman-teman sudah selesai. Refleksinya? Teman-teman untuk kelompok 2 silakan perwakilannya untuk memaparkan hasil refleksi dari kegiatan
kegiatan P5 keberagaman. Ridho, silakan Ridho. Assalamualaikum wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan di lembar refleksi akhir kerja kelompok kami. Yang pertama, melalui proyek ini kami semakin memahami perbedaan keberagaman di ruang kelas. Ya, kami sangat setuju dengan statement tersebut. Yang kedua, melalui proyek ini kami mengerti harus menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Kami setuju. Yang ketiga, selama proyek ini saya melakukan tanggung jawab saya menghargai perbedaan di ruang kelas. Kami juga setuju, bukan sangat setuju. Kami lebih paham tentang keberagaman di ruang kelas. Kami setuju dan tidak sangat setuju. Kami lebih paham tentang bagaimana keberagaman di ruang kelas harus dihargai. Ya, kami sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Yang keempat, selama proyek ini kami tahu apa yang akan kami lakukan untuk menghargai keberagaman di ruang kelas. Kami setuju. Hal yang sebelumnya kami pelajari ingin kami pelajari mengenai keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika adalah cara menyikapi perbedaan dari keberagaman di ruang kelas. Yang kedua, hal yang ingin kami pelajari lebih lanjut tentang menghargai perbedaan keberagaman di ruang kelas adalah menghargai perbedaan terutama keberagaman daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan dari kelompok kami, yaitu melalui proyek ini aku semakin memahami pengertian keberagaman di ruang kelas. Kami sangat setuju. Yang kedua, melalui proyek ini aku mengerti harus menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Kami sangat setuju. Selama proyek ini aku melakukan tanggung jawab menghargai perbedaan di ruang kelas. Di sini kami setuju, tidak sangat setuju. Aku lebih paham tentang keberagaman di ruang kelas. Setuju. Aku lebih paham bagaimana keberagaman di ruang kelas harus dihargai. Kami sangat setuju. Setelah proyek ini, aku tahu apa yang aku akan lakukan untuk menghargai keberagaman di ruang kelas. Kami setuju. Terus, hal yang sebelumnya ingin aku pelajari mengenai keberagaman Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mempelajari dulu apa sih keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang selanjutnya, hal yang ingin aku pelajari lebih lanjut mengenai menghargai keberagaman di ruang kelas, yaitu kami menerapkan yang sudah dipelajari mengenai keberagaman di ruang kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil refleksi semua kelompok, kita sepakat bahwa kita tahu bahwa keberagaman itu harus disikapi dengan baik. Ya. Makanya untuk selanjutnya teman-teman diharapkan mampu menyikapi keberagaman dengan baik, tidak dengan kekerasan. Sampai sini untuk proyek P5 ini, mari kita tutup dengan doa. Jadi silakan pimpin kelas untuk memimpin. Kita tutup dengan doa. Doa mulai. Salaman
negara yang memiliki beragam suku dan budaya. Karena keberagaman itulah, kita harus bisa menghargai sebuah perbedaan, saling menghargai satu sama lain tanpa melihat suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Karena di sini udah azan, kita sholat yuk. Nggak bisa, aku lagi halangan. Oh ya, aku mau sholat dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberagaman dan perbedaan merupakan bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus senantiasa bersyukur dan bertoleransi dengan perbedaan tersebut. Mari jaga keberagaman untuk kebersamaan. Keberagaman ialah suatu kondisi masyarakat di mana dapat mengenali dan menghargai perbedaan agar menciptakan suatu kondisi, suatu negara yang harmonis. Adapun contoh dari keberagaman yaitu keberagaman agama, suku, ras, etnis, provinsi, dan lain-lain. Bahasa bidang gimana? Orang tengah buat apa kan sih? Oh, kenapa? Kerjaan sih ya. Di sini. Oh, Ya. yang sangat penting. Enggak, tapi nggak ke dia. Hah? Ngomong apa dia? Apa dia? Topiknya apa? Topiknya Topiknya tentang apa? membahas tentang tugas. Sedang membicarakan tentang tugas yang diberikan oleh guru. Tugas yang mana pula? Tugas yang mana? Tugas bahasa Indonesia yang bab 3 tentang keberagaman. Boleh aku tak tengok?
Apakah saya boleh melihat tugasnya? Boleh. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menayangkan video mengenai Keindahan keberagaman bahasa. Nah, kita membahas tentang bagaimana sih cara menyikapi keberagaman bahasa. Di Indonesia mempunyai ragam bahasa yang berbeda-beda dan tentunya itu berasal dari daerah yang berbeda-beda juga. Apa aja sih keberagaman bahasa itu, Pasya? Yaitu Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daerah kita, kau berani harus bayar. Oke, stop dulu. Disclaimer dulu. Adegan di belakang hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan sudah berpengalaman. Di sini saya akan membahas apa itu keberagaman. Keberagaman merupakan sebuah perbedaan antara individu satu dengan yang lain. Merupakan sebuah keunikan adalah di dalam masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Keberagaman bisa terjadi dalam ras, agama, etnis, status sosial, budaya, daerah, bahasa, dan lain-lain. Keberagaman itu relatif, bisa baik, bisa buruk. Ini adalah contoh yang buruk dari keberagaman. Ada pula contoh yang baik dari keberagaman, yaitu setelah cuplikan yang satu ini. Mau lanjut? Oke, kita lanjut. Selamat menonton dan enjoy. Kajes kita ngomong, jadikan pendanaan sebagai sebuah kebijakan. Saya juga minta maaf karena saya sudah belajar tentang keberagaman, jadi saya harus menghargai bersama meskipun berbeda daerah. Maaf ya? Iya. Jadikan perbedaan menjadi sebuah keunikan.